Nah, kita akan masuk dalam khotbah kita, The Gospel After Genesis ya. Dan hari ini saya akan memberikan tema dalam khotbah saya adalah ketika orang baik tidak baik-baik saja, saudara ya. Nah, kita akan membaca bersama-sama Roma 2 ayat 1 sampai 6, kemudian Roma 2 loncat ayat 13 sampai 15, kemudian ayat 21 sampai 24, dan kemudian ayat 28 sampai ayat yang ke-29 ya. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan memulai dulu yang ganjil, saudara akan membaca yang genap ya. Kita akan membaca bergantian. Roma 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat 4. Maukah engkau kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat ini menunjukkan bahwa kemurahan Allah, kasih karunia Allah yang menuntun kita kepada pertobatan, bukan ancaman, bukan hukuman ya. Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kita akan lompat ayat 13 sampai 15. Saya bacakan dulu ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi begini saudara, orang yang gak tahu firman, orang yang gak punya hukum Taurat, ternyata dalam hati mereka itu mereka tahu apa yang benar. Jadi gak bisa kita bilang, oh gak adil, orang gak tahu firman tapi dituntut untuk dihakimi sesuai dengan standar firman. No. Standar firman itu ada di hati mereka. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka menurut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Nah, kita lompat ayat 21 ya saudara. Saya bacakan dulu. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Ayat 22. Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Ayat 24, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Kita lompat ayat 28, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi ialah, baca sama-sama, dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah ya saudara ya. Nah, kita akan beginilah firman Tuhan. Barang siapa yang memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya berbahagia ya saudara. Saya akan memulai dengan sebuah statement seperti ini. Saudara, hari ini semua orang terbiasa memesan sesuai selera. Saya kasih contoh. Saudara, kalau pesan makanan, makanannya sesuai selera saudara. Makanan no onion ya kan. Makanan no sayur gitu. Karena saudara sukanya daging-daging. Oh, kopi less sugar, nanti diabetik ya. Playlist sesuai dengan mood saya. Saudara buka sosial media, algoritmenya sesuai dengan minat. Saudara, kita hidup di dunia yang mengatakan bahwa semua itu bisa di-customize sesuai dengan preferensi kita. Kita itu hidup di dalam dunia yang semuanya itu selalu banyak opsi. Nah, tanpa kita sadari, kita memperlakukan Yesus juga seperti itu. Yesus, aku mau engkau jadi juru selamatku, tetapi jangan ganggu relasiku yang mungkin kurang berkenan sama Tuhan.
Jangan ganggu pacarku yang tidak sepadan dengan aku. Yesus, aku mau engkau memberkati karirku, bisnisku, tapi jangan sentuh ambisiku. Yesus, aku mau damaimu, tapi jangan bongkar berhalaku. Karena begitu engkau bongkar berhalaku, aku gak nyaman. Yesus, aku mau mahkota seperti kemenangan, terobosan, berkat, tapi aku gak suka salibmu. Nah saudara, kita sedang merayakan Minggu Palma, itulah Palm Sunday crowd. Crowd yang ada di Minggu Palma itu melakukan itu, saudara. Mereka menyambut raja, namun mereka bukan menyambut Yesus sebagai raja yang sebenarnya. Mereka menyambut raja versi mereka sendiri. Mereka menyambut versi raja yang mereka pesan, yang mereka customize. Mereka berpikir Yesus adalah raja yang akan menggulingkan tirani Romawi pada saat itu. Raja yang akan memberikan mereka kemakmuran dan mujizat. Nah inilah ironi Palm Sunday. Crowd yang berteriak, Hosana bagi sang raja, adalah crowd yang sama beberapa hari kemudian teriakan mereka berubah menjadi salibkan dia. Inilah ironi Palm Sunday. Saudara, masalah dari crowd pada Palm Sunday, Minggu Palma, orang banyak itu, mereka bukan gak mau Yesus. Mereka mau Yesus, tapi Yesus versi mereka sendiri. Mereka mau raja, tapi bukan raja yang memikul salib. Mereka mau pembebas, tetapi bukan pembebas yang membebaskan mereka dari dosa. Mereka mau kemenangan, tetapi mereka gak mau bertobat. Karena kemenangan yang Yesus berikan adalah kemenangan atas dosa. Mereka mau kemuliaan, tetapi mereka tidak mau jalan penderitaan. Nah di sini kita harus berhenti dan bertanya, berapa banyak orang Kristen modern juga melakukan hal yang sama. Kita menyambut Yesus selama dia mendukung kita, menghibur luka kita, menguatkan agenda kita. Tetapi ketika dia datang untuk menyingkapkan berhala hati kita, menuntut pertobatanmu, memanggil kita untuk menyangkal diri, banyak dari kita mulai mundur teratur. Nah saudara, menariknya, pola ini juga ada di kitab Roma. Pola Palm Sunday ini ada di kitab Roma. Crowd yang berteriak Hosana, itu juga crowd yang berteriak salibkan dia. Saudara, kalau saudara lihat di Roma 1, itu Paulus bicara tentang dunia pagan penyembahan berhala. Wah, ada hawa nafsu, ada penyimpangan seksual, ada orgi, kebobrokan moral, kejahatan yang sangat kasat mata. Nah, minggu lalu Pastor Joy Manik take a break dari khotbah ini, tetapi Pastor Eric Huaye dan Pastor Eric Lius menjelaskan tentang Roma 1. Nah saudara, bayangkan ini kalau misalnya surat Roma itu ditulis oleh Paulus dan dibacakan kepada jemaat di Roma. Jadi pada waktu itu jemaat di Roma mendengar pembacaan kitab Roma tulisan Paulus. Nah pada waktu jemaat-jemaat itu yang kebanyakan Kristen, religius, agamawi, dan ada sebagian yang bekas agama Yunani, Romawi, bertobat jadi orang Kristen. Waktu baca Roma 1, wah, yang agamawi, yang religius, itu mungkin seperti ini. Waktu dengar, waktu Paulus berkata, orang-orang seperti itu, orang yang penyembah berhala, orang-orang yang bobrok, orang yang melakukan penyimpangan seksual, mungkin mereka bilang, that's right Paul, preach it. Gitu. Mungkin kalau ada di gereja Pentakosta itu, nah, gitu saudara. Amin, ya. Amin, that's right, come on. Gitu saudara, di Gibeon gak ada kayak gitu. Sunyi, sepi gitu ya, sunyi, sepi. Tapi kalau di gereja-gereja yang Pentakosta gitu, amin, yeah gitu. Kalau di Gibeon tiba-tiba ada yang gitu pasti tamu gitu saudara. Saya pernah dengar itu, oh itu tamu itu ya, dia nggak terbiasa. Itu mungkin dari gereja karismatik terus udah gitu datang ke sini, ya ini juga mestinya kan karismatik juga. Tapi ke sini, wah mereka merasa amin gitu, gitu. Jadi waktu mereka membaca Roma 1, para orang-orang yang bermoral, para moralis itu langsung yes, preach it Paul. Mereka semua seneng. Itu tuh orang-orang yang bobrok itu perlu bertobat semua. Tapi Roma 2, tiba-tiba Paulus berbalik. Dan sekarang dia berbicara kepada para agamawi, kepada orang yang bermoral, kepada orang yang ibadah, orang yang religius, orang yang merasa ada di pihak yang benar.
Seakan-akan Paulus berkata, hei kalian yang merasa lebih baik, yang tadi amin-amin itu, kamu juga sama bobroknya dan sama berdosanya. Wih, itu menusuk, saudara. Nah, poin saya ada 3. Yang pertama, kegagalan agama untuk menyelamatkan orang baik atau orang yang merasa baik. Kemudian yang kedua, keindahan yang mengerikan dari hukum Allah. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan hati yang baru. Ya saudara, kita akan bongkar sama-sama. Dan saya berdoa supaya saudara menyiapkan hati untuk hati saudara diobrak-abrik. Oke? Yang pertama adalah kegagalan agama menyelamatkan orang baik. Yang siap belajar katakan yes. Ini adalah salah satu poin yang menusuk dalam seluruh kitab Roma. Karena biasanya begini saudara. Orang yang beragama, orang yang beribadah kayak kita itu. Banyak orang berpikir otomatis pasti aman di hadapan Tuhan. Tapi Paulus berkata nggak sederhana itu, sesederhana itu. Agama dapat membentuk perilakumu, bahasamu, identitasmu, bahkan kedisiplinanmu. Tapi agama tidak otomatis mengubah hati. Nah kita akan baca ayat yang pertama. Nah di ayat yang pertama ini begitu luar biasa tajamnya. Rasul Paulus berkata begini. Hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Nah Paulus berkata kepada orang-orang yang religius. Kalau kamu merasa bahwa kamu lebih baik dari mereka, kamu sedang menghakimi mereka, kamu sebenarnya sedang menghakimi dirimu sendiri. Dan bahkan dikatakan, kamu melakukan hal yang sama. Nah mungkin sudah berkata, wait a minute. Aku gak berzina, aku gak melakukan penyimpangan seksual, aku gak menyembah berhala. Orang yang religius tidak melakukan apa yang dilakukan orang-orang pagan. Mereka tidak menyembah patung. Bagaimana Paulus bisa berkata bahwa mereka melakukan hal yang sama? Nah petunjuknya ada di ayat 21 dan 22. Tadi kita udah baca. Dia berkata begini. Bagaimana engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Nah dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang sedang disasar oleh Rasul Paulus disingkapkan di ayat ini. Yang menjadi masalah umat manusia adalah kemunafikan. Munafik. Ada jurang antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita hidupi. Ada jurang, ini juga cermin untuk para pemimpin rohani, para pendeta hamba Tuhan. Apa yang kita ajarkan itu berbeda dengan apa yang kita hidupi. Pesona rohani yang kita tampilkan itu berbeda dengan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Saudara, setiap komunitas pasti punya orang yang pinter ngomong benar sampai semua orang mantuk-mantuk. Tapi belum tentu hidupnya benar. Betul atau tidak? Sudah pernah ketemu sama orang seperti itu? Setiap gereja pasti punya kemungkinan besar orang yang tampak bersih di publik, tetapi menyimpan kompromi di tempat-tempat privat mereka, secret place. Paulus sedang menyingkap bahwa agama tidak sanggup menyelesaikan problem kemunafikan. Agama bisa memperhalus perilakumu, bisa mengubah seakan-akan tata bahasamu, tetapi tidak sanggup menciptakan hati yang benar-benar mengasihi kekudusan. Bahkan di ayat 22b, Paulus mengatakan ini. Sin beneath the sin. Kamu munafik toh? Tahu kamu munafik karena ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Nah ini aneh kata-katanya. Gak ada bukti bahwa orang Roma, ya jemaat Roma itu mencuri merampok berhala dari kuil. Enggak ada. Jadi apa maksud Paulus? Paulus sedang bicara secara metaforis, saudara. Orang Roma mungkin tidak merampok rumah berhala atau kuil, tapi secara metaforis adalah Paulus menunjukkan akar masalah manusia yang terdalam. Kita mungkin tidak memiliki berhala di tangan, namun berhala di hati, seperti katekismus kita hari ini. Berhala itu sangat halus.
Bukan patung, bukan kuil, tetapi sesuatu yang menjadi sumber utama, makna hidup kita, identitas kita, rasa aman kita, dan nilai diri kita selain Tuhan. Dan itu bisa bisnismu, bisa karirmu, bisa kehormatanmu, bisa penerimaan manusia terhadap dirimu, apa kata orang terhadap dirimu, itu bisa jadi berhala. Bisa citra diri sebagai orang baik, bahkan kesalehan agamawi pun itu juga bisa berhala, jadi berhala kalau itu dipakai untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Dan saya mau buat ini lebih mendarat lagi. Kalau kita gabung kemunafikan tadi dengan berhala ini, ini jadi kombinasi yang berbahaya. Berhala di hati membuat kemunafikan kita semakin halus, semakin tidak ketara, bahkan semakin sulit untuk kita sadari. Kita bisa sangat anti terhadap dosa yang kelihatan. And it makes us feel good. Oh, aku gak setuju dengan korupsi. Aku gak setuju dengan pencurian. Aku gak setuju dengan perampokan. Tetapi saudara diperbudak oleh dosa yang tersembunyi. Kita bisa sangat alergi terhadap penyembahan patung, jimat, klenik, dukun. Tapi tunduk sama apa? Pencapaian manusia. Tunduk diperbudak sama bisnismu. Tunduk diperbudak sama pengakuan manusia. Dan kita bisa marah terhadap dunia yang sangat materialistis. Kita bilang, oh dia materialis. Tapi hidup kita sendiri digerakkan oleh apa kata orang. Akhirnya apa? Berhala di hati membuat kemunafikan kita semakin halus. Dan kita gak even sadar. And we feel good, we go to church. Kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan. Tapi kita gak sadar sebenarnya kita gak cinta Tuhan. Hati kita jauh dari Tuhan. Saudara tahu, itulah sebabnya Yesus sendiri pun pernah membahas ini di Lukas 15. Kalau saudara masih ingat, di Lukas 15 ada perumpamaan yang sangat terkenal adalah perumpamaan anak yang hilang. Kalau saudara tahu, di Lukas 15 ada dua anak yang dideskripsikan. Ya tentu saja yang pertama adalah anak yang hilang, anak si bungsu ini. Dia tersesat, kenapa? Karena dia durhaka terhadap bapaknya. Dia mau minta warisan padahal bapaknya masih hidup. Dia minta warisan untuk kekayaan itu dia pakai untuk pesta pora, main dengan pelacur, mabuk-mabukan, hidupnya liar. Dia jauh secara moral. Bukankah ini yang digambarkan oleh Rasul Paulus di Roma 1? Ya kan, orang-orang yang penyimpangan seksual, menindas kebenaran, penyembahan berhala, hubungan seks yang tidak normal. Roma 1 persis seperti si anak bungsu ini. Yang menghambur-hamburkan warisan kekayaan bapaknya. Pesta pora demi kenikmatan dunia. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ada plot twist. Waktu si anak bungsu ini kehilangan hartanya. Kehilangan segalanya. Mau pulang. Mau pulang gak even mau jadi anak sebenarnya. Mau jadi pegawai. Tapi pada waktu masih jauh, bapaknya menyambut, bapaknya mencium, bapaknya memeluk, memulihkan si anak ini. Dikasih kasut lagi, dikasih jubah lagi, dikasih cincin lagi, status keanaaannya dipulihkan, dibuatkan pesta, disembelikan anak lembu untuk pesta. Anak sulung belum pulang. Di sini plot twistnya. Si anak sulung pulang. Dia lihat rame-rame, apa ini? Ada IO-nya lagi. Ya kan? Kerlip-kerlip, ya kan? Terus ada anak lembu lagi disembelih. Wah, ini pesta besar. Siapa? Pesta apa? Adiknya pulang. Adikku yang durhaka itu pulang. Si anak sulung marah, saudara. Oh, anak sulung itu marah, dia tampak baik. Dia sangat dekat secara moral. Karena dia sudah merasa sudah bermoral, taat, tapi rupanya di balik ketaatannya ada udang di balik batu. Sudah. Tersesat lewat ketaatan tanpa kasih. Kelihatannya baik, tetapi sangat transaksional. Dia moralis, dia bermoral, tapi hatinya tidak cinta bapaknya. Bahkan bapaknya waktu keluar, anakku, kamu kan selalu bersama dengan aku. Tapi bapak tidak pernah menyembelih anak domba buat aku. Tidak pernah pestain aku. Padahal aku sudah nurut semuanya. Saudara, ini menunjukkan bahwa ternyata ketaatannya ada maunya. Saudara. Taatnya tanpa kasih.
Tampak baik tapi hatinya jahat. Bukankah ini yang digambarkan Rasul Paulus di Roma 2? Saudara, ini menunjukkan bahwa dua-duanya jauh dari hati Bapa. Dua-duanya memberontak sama Tuhan. Yang satu hilang karena pemberontakan yang kelihatan. Tapi yang satu berontak dalam hati. Melakukan agama tanpa kasih. Saudara, Roma 1 berbicara tentang mereka yang seperti anak bungsu. Penuh dengan kehidupan yang liar. Tapi Roma 2 bicara tentang mereka yang ada di gereja. Mereka yang beribadah. Mereka yang taat secara lahiriah. Tapi gak suka saat orang lain mendapatkan kasih karunia. Itu menunjukkan satu hal besar, saudara. Semua manusia perlu diselamatkan. Baik yang tampak buruk maupun yang tampak baik-baik sajanya. Rupanya orang baik belum tentu baik-baik saja. Halo? Nah, saudara, saya akan daratkan dalam keadaan budaya kita juga secara paralel, saudara. Nah, di dunia ini biasanya, ini saya exegete culture, ya. Di dalam dunia ini biasanya ada dua pendekatan, saudara. Narasi dunia ini membentuk cara kita melihat diri sendiri. Saudara, kita ada sebuah buku ya, di tahun 1970 yang ditulis oleh Thomas Harris. Itu dia berkata begini, I'm okay, you're okay, we're all okay. Terus bukunya isinya, kita ini semua orang baik. Makanya dari situlah muncul, itu adalah basis dari filosofi self-help culture. Makanya kalau saudara merasa bahwa Anda orang baik, you can help yourself. Be yourself, you are enough. Don't let anyone judge you. Follow your heart. Because apa? Asumsinya kamu orang baik. Kita semua orang baik. I'm okay, you're okay, we're all okay. Itu bukunya ada, saudara. Nah, itu adalah self-help culture. Kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja, kita semua baik-baik saja. Nah, masalahnya itu naif. Karena kita lihat bahwa dunia kita tidak baik-baik saja. Ada pengkhianatan, ada ketidakadilan, ada pemerkosaan, ada pembunuhan, ada serial killer. Saudara, saya dengar begitu banyak berita penusukan, penembakan, bunuh-bunuhan, perkosaan, genosida, pembantaian. Ada dosa di mana-mana. Kalau kita bilang kita semua orang baik, kita semua baik-baik saja, itu naif. Betul, saudara? Itu denial. Mungkin saudara bilang, aku gak gitu. Oh, gini loh. Pernah gak dengar gini? Dia itu mestinya baik tapi mulutnya jahat. Pernah dengar ya, saudara? Ya kan? Pernah ya? Itu yang jahat mulutnya. Kayak seakan-akan mulut itu punya otak sendiri gitu, saudara ya. Dia itu baik gitu. Oh, dia itu sebenarnya baik, tangannya aja suka main. Loh, ya apa sih? Bingung saya gitu, saudara ya. Ya kan? Makanya Yesus kan bilang, buah itu itu asalnya dari mana? Ya dari akarnya. Lah akarnya dari mana? Di hati, saudara. Jadi nggak bisa kita bilang orang itu mestinya baik, tapi mulutnya aja yang jahat. Enggak, saudara. Memang kita ini kalau kita bilang, oh kita semua baik-baik saja, itu kita naif, itu denial. Nah, tentu saja zaman sekarang, ini lebih ke arah yang lalu ya. Tapi ya masih ada orang yang berpikir seperti ini. Tapi zaman sekarang, ini saudara. Saya baik, kamu masalahnya. Nah itu. Saya ini orang baik, kamu itu yang jahat. Makanya begitu ada yang salah, diviralkan. Begitu ada yang salah, langsung dihancurkan. Itulah cancel culture. Kalau yang dulu self-help culture, ini sekarang cancel culture. Pesannya adalah begini, saya benar, kamu yang bermasalah. Jadi kalau ada yang salah, kita viralkan, kita hancurkan, label keluar, namamu dijatuhkan, orang di cancel. Malu dia. Tuh kan, bepok memang dia. Gitu, saudara. Kayaknya kalau sudah viral, lega, keadilan ditegakkan. Nah, kata saya, itu yang terjadi. Ini juga berbahaya karena ini melahirkan apa? Sombong, superioritas, aku lebih hebat, aku lebih akhirnya apa? Rasisme muncul, prejudis muncul, diskriminasi muncul, kebencian muncul. Ini makin mendorong kemunafikan dengan pencitraan dan virtue signaling. Seakan-akan kamu baik. Ini juga bahaya, saudara, di gereja. Si paling gospel, si paling diurapi, si paling biblical, si paling reform, si paling karismatik. Macam-macam, saudara. Halo?
Begitu kelihatan, tuh kan, memang semua orang karismatik gitu. Kelihatan, tuh kan, ngamuk-ngamuk, memang orang reform gitu. Ini lagi gospel center, si paling gospel, ternyata podoai. Gitu. Halo, this is what happened. Begitu kelihatan salahnya, kita cancel dia. Jadi sekarang kita hidup di antara dua suara. Kita semua orang baik, self-help culture, atau saya baik, kamu tidak. Cancel culture. Tapi saudara, dua-duanya gagal. Yang satu self-help culture terlalu lunak terhadap dosa. Sehingga in denial. Penyangkalan, gak realistis. Tapi yang satunya terlalu keras. Disinilah ada sebuah pandangan yang unik dari firman Tuhan. Disinilah keunikan Injil. Injil sebagai jalan ketiga itu berbeda. Karena Injil masuk dengan sebuah kejujuran. Bukan begini, saya baik, kamu baik. Enggak. Juga bukan begini, saya baik, kamu tidak baik. No. Tapi Injil ngomong apa? Tidak ada yang benar. Tidak ada yang baik. Saya tidak baik, kamu juga tidak baik. Kita semua orang berdosa. Kita semua tidak baik. Kita semua butuh anugerah. Itulah sebabnya yang perlu dirubah bukan perilakunya, tetapi kelahiran baru, regenerasi. Karena yang perlu diubah adalah hatinya. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah peringatan bagi kita di Minggu Palma ini. Jangan samakan ibadah kalau sampai nangis. Jangan samakan kalau excitement terhadap ibadah di gereja dengan kelahiran baru. Hanya karena kamu tersentuh oleh chord yang manis dan membuat kamu nangis itu belum tentu bertobat, saudara. Seorang bisa tersentuh dalam ibadah, sangat suka lagu rohani, menikmati komunitas gereja, sangat fasih berbahasa Kristianis. Bukan Indonesian atau Chinese atau Kristianis. Tahu, bahasanya Kristen. Tapi belum pernah lahir baru, itu belum tentu, saudara. Palm Sunday memperingatkan gereja, saudara dan saya, sorak-sorai bisa sangat keras. Tapi hati belum tentu menuju kepada Kristus. Amin, saudara. Kita masuk dalam poin yang kedua. Di sini, Paulus tiba-tiba ngomong tentang hukum. Keindahan yang mengerikan dari hukum Allah. Jadi di ayat 13-15, Paulus membawa kita lebih dalam. Kenapa kok agama gagal? Karena hukum Allah itu jauh lebih dalam daripada yang kita pikir. Saudara, Paulus menjelaskan dua hal di ayat 13-15. Hukum Allah bersifat dua. Yang pertama internal. Katakan sama-sama internal. Yang kedua adalah intuitif. Katakan sama-sama intuitif. Nah, saya jelaskan ya. Yang pertama, internal. Internal itu apa? Nah, saya jelaskan yang bukan internal. Manusia cenderung membaca hukum Allah secara dangkal. Hanya di permukaan. Kita ngelihat hukum di permukaan, bilang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Oh, aku gak membunuh, oh aku gak mencuri, aku gak berzina. Terus kita ngomong apa? Iya, aku lumayan. Saya lumayan. Tapi Paulus dan Yesus mengatakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Hukum Allah bukan hanya menilai perilakumu, tapi hukum Allah menyingkapkan apa yang ada di dalammu. Hukum Allah melihat hati, bukan hanya perilaku, saudara. Coba kita baca Matius 5 ayat 21-22 ya. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ini adalah khotbah Yesus di bukit. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, ayat 22 baca sama-sama ya. Mari sama-sama kita menyimak. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya apa? Kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata apa? Jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, ini ekstrim, Bu. Ini siapa yang berkata kepada kafir? Wah, harus dihadapkan mahkamah agama. Jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, saudara, kata-kata siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, itu siapa yang menghina saudaranya, kata-katanya adalah raka. Raka itu bukan hanya menghina, tapi ngomong gini, orang ini sopo sih, gak penting, bukan sopo-sopo kok kakek ngomong. Surabayaan gitu. Pernah saudara mikir kayak gitu? Sopo sih ini, kakek ngomong, kon duduk sopo-sopo gak usah tak rungokno po. Sering gak gitu-gitu? Yesus berkata kalau kamu pernah kayak gitu,
Kamu memandang orang lain dengan penghinaan, itu adalah benih pembunuhan. Ternyata hukum Allah tidak hanya menilai tindakan, dia menilai hati. Nah, apa yang Yesus mau sampaikan di sini? Dosa besar itu selalu berawal dari benih kecil. Kalau kamu membunuh, itu pohonnya. Kesombongan, merasa kamu lebih baik dari orang lain. Sopo deh. Dia bukan siapa-siapa. Siapa sih lu? Belagu gitu. Terus kamu bilang, ini orang sopo sih? Dia bukan siapa-siapa. Itu sombong, itu benihnya. Pembunuhan itu pohonnya, pohon itu tidak muncul tiba-tiba. Ada benihnya. Benih itu adalah kesombongan. Merasa lebih baik, meremehkan orang, tidak peduli sama orang. Dan Yesus mau ngomong, kita semua, saudara semua, termasuk saya, punya benih itu. Perbedaannya cuma satu. Kalau ada orang yang akhirnya membunuh, benih itu sudah tumbuh. Bagi orang yang belum membunuh, baru ngomong, sopo sih dia itu sudah ada benihnya. Cuma benih itu masih tersembunyi, belum dikasih kesempatan untuk tumbuh. Sudah pernah baca berita, suami dan istri yang sudah menikah 15 tahun, sang suami menusuk istrinya 47 kali. Istri yang sudah menikah dengan suaminya 8 tahun, tiba-tiba memotong penis suaminya. Saya nggak ngomong suaminya masalah atau istrinya masalah. Tapi benih itu ada di dalam kita. Pernah saudara berpikir, saya mau menikahi kamu, satu hari nanti kamu tak tusuk 47 kali. Pernah? Tidak ada. Terus istrinya, saya menikahi kamu, nanti 8 tahun kemudian tak potong penismu. Ada? Tidak ada. Tapi, apa sih? Seminggu, 2 minggu, 15 tahun kemudian ngambil pisau, 47 kali. Benihnya ada. Ngomong-ngomong gak dianggap terus. 8 tahun kemudian dipotong. Waduh. Sudah mulai gak nyaman, saudara? Saya bawa lebih dalam ya. Yang menarik adalah dari kemunafikan kita. Kita benci standar ini. Tapi kita tuntut orang lain untuk hidup dengan standar ini. Matius 5 itu. Anyway gini, satu kali saya kasih ilustrasi ya. Mungkin saudara, mosok sih. Lihat ya, satu kali ada seorang profesor nyuruh mahasiswanya, satu kelas, ini sekolah teologi, membaca khotbah di bukit. Yesus yang khotbah di bukit. Terus baca, buat esai, dan kemudian kita diskusi. Nah, setelah 1 minggu mereka baca, mereka buat esai, mereka diskusi. Dan menariknya, semua mahasiswa itu gak senang sama khotbah Yesus di bukit di Matius 5. Salah satu mahasiswa ngomong gini, saya gak suka khotbah ini. Karena membuat saya merasa harus sempurna, terlalu berat, atau terlalu tinggi, terlalu tidak realistis. Terus semuanya langsung, iya betul Pak Profesor, benar, bla 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 bla. Rame, wah iya benar itu, terus katanya harus dicungkil matanya, dipotong. Kita semua enggak punya mata nanti, kita semua enggak punya tangan, enggak bisa kaki ini. Nah kemudian lalu profesor itu bertanya sesuatu yang sangat sederhana, tapi sangat menghantam. Dia bilang begini, kamu baca itu semua ya, kan kamu enggak senang ya. Tapi bukankah itu jenis orang yang kamu inginkan sebagai suamimu, istrimu, sahabat terbaikmu, orang yang kamu andalkan, orang yang kamu inginkan jadi teman-temanmu. Orang seperti apa? Orang yang jujur, orang yang tidak menyimpan dendam, orang yang tetap mengasihi meskipun disakiti, orang yang tidak egois, orang yang benar-benar peduli. Kamu senang kan sama orang-orang kayak gitu? Semua mahasiswa sirap diam. Kita ingin orang lain hidup seperti itu. Tapi begitu kita yang dituntut hidup seperti itu, langsung kita gak mau. Itulah kemunafikan. Itulah sebabnya kita semua dihukum oleh standar kita sendiri. Apa maksudnya standar kita sendiri? Nah ini, hukum adalah intuitif. Kalau tadi internal, yang ini apa? Intuitif. Nah Paulus mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Tadi saya sudah sempat bahas di awal.
Roma 2:15 dikatakan isi hukum Taurat. Baca yang merah ya, semuanya baca. 1, 2, 3. Isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi. Jadi keberatan banyak orang tentang kekristenan adalah begini. Orang yang gak pernah tahu firman, orang yang gak pernah tahu Kristus, orang yang gak pernah tahu isi hukum Taurat, lah kok masuk neraka karena mereka dihakimi sesuai dengan firman. Oh, mereka nggak tahu firman kok. Oh, Rasul Paulus berkata isi hukum Taurat itu tertulis dalam hati mereka. Mereka tahu isi hukum Taurat dan firman di dalam hati mereka. Oh, bagaimana mungkin? Nah, untuk menjelaskan saya meminjam sebuah ilustrasi dari seorang yang namanya Francis Schaeffer di dalam bukunya The God Who Is There. Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita tiap hari. Dia memberikan ilustrasi seperti ini. Invisible tape recorder. Bahwa setiap orang itu punya tape recorder yang gak kelihatan. Saudara ini semua, setiap kita itu punya tape recorder yang gak kelihatan. Lah tape recorder itu ngapain? Merekam setiap kali kita itu mikir, setiap kali kita ngomong dalam hati maupun keluar, menghakimi orang lain. Ya itu kecanduan HP kayak ngono itu. Kan mestinya HP-nya ditaruh toh, ndak usah kecanduan HP. Nah, kan itu. Ya itu orang kayak gitu. Sombong gak rendah hati, kan mestinya dia rendah hati. Langsung rekordernya, cek, ngerekam itu. Dia kan mestinya mengampuni toh. Ya meskipun itu salah, dia juga ada salahnya. Kan minta maaf toh. Merendahkan hati untuk minta maaf, terus kemudian ampunono toh. Terus habis itu, kan dia mestinya mengasihi. Oh, dia kan suami, mestinya dia berinisiatif dong. Seperti Kristus kepada jemaat. Gitu. Kemudian suaminya bilang, ya dia kan mestinya kan jemaat toh. Ya jemaat kan mesti tunduk seperti Tuhan. Kan mestinya begitu. Nah, itu kalau ngerti firman. Lah kalau gak ngerti firman, ya kan mestinya dia berinisiatif. Dia yang cowok kok. Ya dia yang cewek dong. Dia cewek sesuai dengan budaya dong. Melayani dong. Gimana sih? Semua itu direkam sampai satu hari. Kalau saudara nanti meninggal dan ketemu sama Tuhan di pengadilan yang tertinggi, Tuhan gak usah pakai firman. Tuhan keluarkan alat rekaman yang tidak terlihat itu. Diputer satu-satu. Dia bilang, kamu kan minta orang lain melakukan seperti itu. Kamu lakukan gak? Kamu minta orang lain rendah hati, kamu rendah hati gak? Kamu minta orang untuk gak kecanduan, kamu sendiri kecanduan di bagian yang lain gak? Kamu minta orang lain untuk melayani, kamu minta orang lain untuk mengampuni, kamu sendiri ngampuni gak? Di pengadilan tertinggi, Tuhan tidak perlu menghakimi kita dengan standarnya. Dia menghakimi kita dengan standar kita sendiri. Dan saat itu kita sadar, kita bahkan gak bisa berdiri di standar kita sendiri. Betapa munafiknya kita. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Paulus ingin menunjukkan kepada kita masalah kita itu bukan kurang informasi. Enggak, kita itu sudah tahu. Tapi kita tidak hidup sesuai itu. Buktinya apa? Kita bisa nuntut orang lain kok untuk melakukan itu. Tapi kita semua bersalah. Kita berdosa, kita melanggar standar kita sendiri. Di sini kita bisa merasakan beratnya. Agama gak nyelamatin. Hukum menyingkapkan keberdosaan kita. Hati kita bermasalah. Jadi permasalahannya, pertanyaannya apakah ada pengharapan? Ya Paulus katakan ada. Tapi bukan lewat agama. Lewat hati yang baru. Saudara kalau saya jujur, saudara tadi gak nyaman. Waktu saya menyiapkan ini juga bukan tentang saudara saja. Saya juga. Saudara, saya tidak hidup seperti orang di Roma 1. Saya tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Kecemaran-kecemaran yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Saya nggak hidup liar seperti anak bungsu. Saya melayani, saya berkhotbah bahkan. Sangat mudah untuk mulai merasa aku lebih baik dari mereka. Aku nggak seperti mereka. Roma 2 menghancurkan itu. Karena saya mulai sadar. Saya mungkin tidak melakukan dosa yang sama seperti orang-orang yang saya anggap bobrok dan tidak bermoral. Tapi hati saya sama rusaknya, saudara. Saya ingin tetap dihargai, saya ingin tetap jadi pusat, saya ingin merasa hebat, saya ingin merasa bahwa saya ini somebody. Dan kalau saya jujur, saya butuh untuk
dikalibrasi terus-menerus. Saya butuh diperbarui hati saya setiap saat terus-menerus oleh Injil. Itulah sebabnya saya nggak cuma khotbah buat saudara. Saya khotbah buat saya juga. Itulah sebabnya kita semua nggak luput dari ini semua. Kebutuhan akan hati saudara yang terus dikalibrasi dan diperbarui. Nah gimana caranya? Nah ada yang menarik saudara di sini. Di ayat 25, Paulus tiba-tiba bicara tentang sesuatu yang aneh. Tiba-tiba dia bicara tentang sunat. Nah mungkin Anda bertanya, apa hubungannya dengan semua ini? Kemunafikanku, semua yang membuat aku tadi penyembahan berhala. Ya aku suka menghakimi orang lain. Aku merasa benar sendiri. Apa hubungannya kok tiba-tiba ngomong sunat? Saudara baca sendiri di Roma 22, tiba-tiba ngomong sunat. Setelah mendeskripsikan semua itu. Nah untuk menjawab hubungannya, Paulus memberikan petunjuk di ayat 29b. Ya kita baca ayat 29b ya. Yang atas itu dulu. 1, 2, 3. Sunat ialah sunat di mana? Di dalam apa saudara? Baca semuanya. Di dalam hati secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Artinya pertama Tuhan tidak mencari tanda luar sunat secara jasmani. Jadi bukan tentang itu karena wanita juga nggak disunat. Tuhan tidak mencari simbol, tapi Tuhan mencari hati yang disunat. Apa artinya? Nah sebelum saya jelaskan, saya akan jelaskan sunat dulu ya, sunat dulu. Sunat di perjanjian lama itu adalah tanda covenant, tanda perjanjian. Katakan sama-sama, tanda perjanjian. Itu adalah tanda kepemilikan Tuhan atas hidup seseorang. Di Kejadian 17, Tuhan berkata kepada Abraham untuk disunat. Sunat adalah tanda bahwa Abraham miliknya Tuhan. Dalam konteks kita hari ini, kamu percaya Yesus Kristus, apa yang biasanya dilakukan setelah percaya Yesus Kristus, lulus APS, apa yang dilakukan? Baptis. Itu adalah sunat modern, tanda perjanjian. Jadi identitas secara covenant. Nah, saya kembali lagi ke zaman dulu. Tapi pada saat yang sama, sunat bukan hanya tanda perjanjian, tanda kepemilikan Tuhan, tapi juga tanda kutuk. Maksudnya apa? Setiap covenant, setiap perjanjian itu selalu punya kondisi. Kalau kamu taat sama perjanjian itu, ada berkat. Tapi kalau kamu melanggar, ada kutuk. Biasanya di zaman itu, kutuk itu didramatisir, diperagakan secara fisik. Contoh, dia ambil binatang, dipotong jadi 2, sebelah sini potongan 1, di sebelah sana potongan berikutnya, tengahnya darahnya tercecer, terus dia salaman sama orangnya, ayo kita jalan melewati darah itu. Kalau sampai di antara kita melanggar perjanjian, inilah nasib kita, dipotong dari kehidupan. Inilah nasibku. Kalau nggak punya binatang, mereka ambil debu ditabur. Dia juga nabur debu. Kalau kita melanggar, nasibku jadi seperti debu ini. Kalau saya melanggar perjanjian ini, biarlah saya dipotong dari kehidupan, terpotong dari masa depan, layak untuk dihakimi, dan kehilangan perjanjian itu. Nah, itu yang terjadi antara Tuhan dan umatnya di perjanjian lama. Nah, sekarang pertanyaan saya. Siapa yang benar-benar bisa setia sama perjanjian Tuhan? Apakah Abraham selalu setia? No. Abraham berzina. Abraham bohong. Abraham punya selir Hagar. Punya anak di luar perjanjian. Apakah Israel? No. Tapi kenapa kok Abraham disebut bapak orang beriman? Kenapa kok Israel disebut umat pilihan Allah? Kita ada yang bisa setia? No. Jawabannya jelas tidak. Jawabannya jelas bukan. Lah pertanyaannya, kenapa masih ada umat Tuhan? Karena mestinya umat Tuhan kalau setia sama perjanjian baru diberkati. Nah, Paulus mengatakan sesuatu yang menarik di Kolose 2 ayat 11a. Dikatakan begini. Dalam dia, siapa dia itu? Kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Kita tidak disunat secara fisik, tapi ada sunat yang sudah terjadi. Tapi bukan kita yang disunat.
Nah, kalau bukan kita yang disunat, lantas siapa yang disunat? Siapa yang menerima sunat itu? Disinilah kabar baik Injil masuk. The gospel connection. Disinilah hatimu meleleh. Disinilah hatimu dikalibrasi, diperbaharui. Ada seseorang yang disunat, menggantikan kita. Dan konotasi yang sama dipakai di perjanjian lama di kitab Yesaya. Untuk memotong hingga terputus. Di Yesaya 53 ayat 8b. Sungguh ia terputus, ia terpotong dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Siapa ia itu? Saudara tadi sudah mendesak, ada yang bilang Yesus. That's right. Tapi di mana Yesus terputus dari negeri orang-orang hidup? Di mana Yesus kena kutuk tulah itu atas dirinya? Di atas salib Yesus Kristus terputus. Dipotong, ditinggalkan. Ditinggalkan, dipotong, terputus, terpisahkan dari Bapa. Waktu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia dipotong dari negeri orang hidup. Dia dipotong dari fellowship terindah dan termulia dan terkekal sepanjang sejarah. Yesus menanggung semuanya itu. Padahal siapa yang seharusnya dipotong? Saudara, saya. Siapa yang seharusnya ditinggalkan? Kita. Siapa yang harusnya terpisah dari Tuhan? Orang-orang berdosa, munafik, penyembah berhala seperti kita. Yesus menanggung semuanya itu. Supaya kita tidak perlu menanggungnya. Itulah sunat. Itulah kutuk perjanjian. Yesus menghidupi kehidupan yang kita gagal untuk hidupi. Namun dia menjalani kematian yang seharusnya kita alami. Disalib, dosa kita dipindahkan kepadanya. Kutuk kita ditangguhkan atasnya. Hukuman kita ditimpakan kepadanya. Dan ketika kita percaya, kebenarannya diberikan kepada kita. Statusnya diperhitungkan atas kita. Kekudusannya menjadi milik kita. Itulah Injil yang memperbarui hatimu. Kalau saudara renungkan ini, saudara bergetar karena ini. Hatimu meleleh, hatimu sadar, kamu gak beda sama orang yang menusuk 47 kali. Kamu gak beda sama para koruptor-koruptor yang kamu cerca dan kamu maki. Kamu semua penerima pengampunan Tuhan, penerima kasih karunia. Apa yang bisa kita sombongkan? Jadi hari ini kalau saudara melihat hukum, hukum itu bukan hanya menuntut saudara. Tapi hukum itu menunjuk kepada Yesus. Semua yang hukum tuntut, kasih yang sempurna, hati yang murni, hidup tanpa ego. Siapa itu? Bukan kita. Bukan pendeta. Bukan Mother Teresa. Siapa itu? Yesus. Itu Yesus. Integritas, holiness, kekudusan yang total. Itu bukan kita, itu Yesus. Jadi hukum bukan hanya cermin untuk menunjukkan keberdosaan kita. Tetapi hukum adalah jendela. Jendela yang mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus. Sang hakim alam semesta itu dihakimi. Yang seharusnya menghukum, dihukum. Supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya diterima dan diampuni. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi hari ini saudara, jangan merasa kamu lebih baik dari orang lain. Jangan merasa bahwa kamu gak munafik. Kita semua munafik. Bagaimana kita keluar, hatimu diperbarui saat memandang Kristus saja. Kemuliaan salibnya. Palm Sunday menunjukkan hati manusia. The crowd yang menyambut Yesus, tapi bukan Yesus yang sebenarnya. Kenapa mereka kecewa kok sampai dari Hosana bagi sang raja? Kok sampai jadi salibkan dia? Karena
Yesus tidak menjadi raja yang mereka inginkan. Dan kalau kita jujur, kita juga seperti itu. Kita mau Yesus selama Dia mengabulkan doamu, memberikan engkau terobosan yang kamu inginkan. Kita mau Yesus selama Yesus tidak mengganggu agenda kita. Tapi hari ini Yesus yang sama menyingkap berhala kita semua. Maukah saudara bertobat? Maukah saudara kembali memandang kepada Dia? Di sini Injil mengubah hati kita. Injil mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Injil gak bilang kamu baik-baik saja. No. Injil gak bilang kamu lebih baik dari orang lain. No. Injil berkata begini. Kamu memang berdosa. Bahkan kamu lebih berdosa daripada yang kamu pikir. Tetapi di dalam Kristus, melalui Kristus, melalui karya salibnya, kamu lebih dikasihi daripada yang kamu bayangkan. Tuhan di pihak kita. Tuhan mengasihi kita. Dan itu mengubah segalanya. Saudara bisa merasa aman. Saudara tidak perlu membuktikan diri. Saudara tidak perlu merasa lebih baik dari orang lain. Karena pusat hidupmu ada satu pribadi. Hakim dunia yang dihakimi menggantikan kita. Amin saudara. Reflektifnya saudara. Apakah saudara sedang hidup dengan identitas orang baik? Sehingga saudara tidak merasa perlu bertobat? Sehingga saudara jatuh dalam kemunafikan. Saudara, kemunafikanmu, kemunafikan saya dikuliti hari ini. Mari sama-sama kita bertobat. Apakah saudara sering cepat menghakimi dosa orang lain daripada jujur melihat berhala di hatimu sendiri? Nanti saudara bilang gini, loh iya, aku melihat berhala di diriku sendiri. Lah terus giliran dia kapan? Itu urusannya dia. Jangan seperti si sulung itu. Aku loh gak pernah, mana lembuku? Stop. Kita bertobat. Apakah saya benar-benar menyerahkan hidup kepada Yesus atau hanya mengikuti Yesus selama Dia sesuai dengan agendamu dan keinginanmu? Mari sama-sama kita bertobat dan merenungi di Minggu Palma ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu, All I Have Is Christ. Nah sebelumnya katakan sama-sama, saya orang berinjil. Amin ya. Orang berinjil melihat dosanya lebih serius dari apapun. Namun tidak melihat dirinya lebih baik dari siapapun. Karena kita semua menerima kasih karunia dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil tahu hatinya penuh berhala. Namun hatinya senantiasa dikalibrasi serta diperbaharui oleh keindahan Injil dan anugerah Kristus. Orang berinjil tidak berusaha kudus untuk diterima, namun hidup kudus karena sudah diterima dan berdiri atas kekudusan Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin.